Yuk yang belum subscribe, di-subscribe dan klik tombol loncengnya. Bukanlah kesabaran jika masih ada batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini aku mau buat apa yuk? Aku mau buat taco ala Thai ya. Ternyata di Thailand juga ada taco. Jadi bedanya sama kita apa? Di sini kita ada pakai sagu mutiara ya untuk buat taco ala Thai-nya. Untuk cara buat takirnya kalian bisa cek di videoku sebelumnya. Aku udah pernah share ya. Linknya ada di atas, nanti akan aku sematkan. Oke, ini udah aku siapin dan kalau bisa usahakan cari daun pandan yang masih seger. Dan ini adalah video rekaman dari yang aku rekam saat aku live di TikTok. Di sini ada sagu mutiara ya, yang seperti ini 200 gram. Dan ada sedikit aneh ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku sharekan aja. Seharusnya untuk memasak sagu itu airnya harus mendidih dulu, baru dimasukin sagunya. Tapi aku di sini terbalik ya. Harusnya udah mendidih baru dimasukin ya, tapi ini langsung dimasukin air dingin. Jadi seakan-akan sagunya direndam. Jadinya jadi bubur nantinya ya. Tapi kalau mau butir-butiran sagunya kelihatan jelas, gunakan air mendidih ya. Airnya udah mendidih baru masukin sagu mutiaranya. Jangan diulangi yang aku buat ini. Tapi kalau misalnya kalian sempat pikun, kalian sempat buat yang sama seperti aku, jangan diaduk. Kalau makin diaduk nanti dia makin jadi bubur. Seharusnya jangan diaduk ya. Nah ini untuk wanginya aku kasih daun pandan yang sudah disimpul. Jadi bedanya kalau airnya sudah mendidih, masukin sagu mutiaranya. Nanti sagu mutiaranya kelihatan bulir-bulirnya masih bagus, masih utuh gitu ya. Tapi kalau misalnya direndam dengan air seperti ini, nunggu sampai airnya panas, itu jadi bubur. Jangan lupa ditambahkan sedikit garam. Ya kalau memang udah ada kesalahan seperti ini, jangan diaduk lagi. Makin diaduk nanti dia makin hancur. Terus ditambahkan gula pasirnya. Oke, ini kita akan masak ya. Nah ini jangan diaduk seperti ini. Kalau diaduk seperti ini, akhirnya jadi deh bubur sagu mutiara ya. Oke, ini didiamkan aja. Masak sampai airnya mendidih. Nanti setelah 5 menit, gelegak 5 menit atau mendidih 5 menit, ditutup gasnya. Lalu diamkan 30 menit. Kemudian nanti baru dihidupkan lagi apinya, dimasak lagi selama 7 menit. Itu namanya metode 5-37 untuk menghemat gas ya. Aku lanjut aja ya sampai nanti dia sudah jadi, karena nanti sampai selesai kita seperti ini aja, jadi nggak diaduk-aduk lagi ya. Aku kalau lagi gini aku suka linglung ya, biar aja dah kalau gini. Kalau tadi diaduk terus dia ambiar ya, karena memang ini sagu mutiara itu nggak boleh direndam. Mau buat apa? Buat kue taco ala Thai. Dia tidak boleh direndam dan tidak bisa dicuci. Jadi tadi aku lupa, aku masukin aja langsung. Harusnya mendidih dulu baru dimasukin sagu mutiaranya. Tapi ya sudahlah ya. Masih bisa ketolong ya, walaupun sedikit ada yang ambiar. Tuh ambiar, kalau masak itu bisa nggak fokus. Masukkan 5 sendok makan ya, 5 sendok makan gula pasir. Sambil ini dulu. Ini jadi bubur ya. Sebentar. Masih bisa. Makanya kalau masak itu jangan
melamun, jangan kebanyakan ngobrol. Nah, ini kalau sudah masak 5 menit kita tutup. Iya kan, aku masak buat taco. Akibat dari ngobrol, makanya katanya kalau masak jangan pegang HP. Kalau pegang HP, kejadiannya gini, otak di mana, mulut di mana, tangan di mana, gitu ya. Jadi ini dibiarin dulu, dimasak, digodok sampai 5 menit dulu ya. Nggak tahu nih, ini mungkin bisa jadi bubur sagu ya. Ini jadi bubur sagu, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi bubur sagu juga dia masih bisa. Apalagi lagi manggang kue kan, manggang kue kalian kalau pegang HP udahlah. Ini kita godok dulu, kira-kira sekitar 5 menit ya. Jadi kita tutup. Sudah belum ini ya? Pandannya berapa banyak? Ini pandan dan daun suji ya. Daun sujinya sekitar 40 lembar, 30 lembar bisa ya. 40 lembar daun suji, 15 daun pandan. Ini akan kita blender sampai dia jalan. Jadi ini campur ya, daun suji sama daun pandan. Supaya daun suji itu awet, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Kalau enggak dia akan layu yang lemes gitu. Sama kayak pandan juga sama. Jadi pandan juga dimasukin ke dalam freezer, jadi dia tahan. Tuh. Kalau kalian mau buat endapan daun suji atau endapan pandan, ini ya caranya ya. Blendernya sampai dia bisa jalan aja. Ini airnya aku kasih 350 airnya. Ini aja. Seperti ini. Kelihatan nggak? Ini ya. Nggak kelihatan ya? Kasihan dulu. Kalau nggak kelihatan kasihan dulu. Ini ya. Kelihatan nggak ini? Ini yang pertama di atas, yang kedua. Yang ketiga di bawah yang kedua. Yang keempat itu di antara yang kedua dan yang pertama. Lalu yang keempat, yang kelima dia untuk melipat, mengunci. Tuh. Lalu kalau yang ini persekatannya itu sekitar 4 cm. Jadi ini kalau kita gunting 4 cm, lebaran 3 cm. 3 cm ya, kita buat 3 cm, gunting. Yang ini dijadikan ukurannya ya, tapi ngambilnya itu tadi kan ngambilnya gini ya. Yang kita ukurkan ke sini, ini pandannya udah letoy. Ini pandannya udah letoy, udah capek dia. Kita ngambilnya jangan ngikutin tulangnya ya, jangan ngikutin tulangnya. Kita ngambil yang melintangnya aja. Kita ngambil yang melintang ya, jangan ngambil yang tulangnya. Ini kan tulangnya ya, tulang sama tulang kan. Ini hasil potongan tadi. Kita ngambilnya jangan berdasarkan si ininya. Ini ya, kita gunting setengah dari daun ya, pas di tulangnya aja kita gunting. Kita ukur lagi, pokoknya 5, totalnya 5 sekatan. Ini ya, totalnya 5 sekatan.
Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Kalau nggak kelihatan kasihan dah loh. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini ya kan. Kalau sudah tinggal dilipatin, yang pertama di atas yang kedua, yang ketiga itu di bawahnya yang kedua. Terus yang ini kalau misalnya kepanjangan, kalau kalian paksakan segini kan dia ngelipat ya, ngelilit ya. Nah ini belakangnya segini, belakangnya harus seperti ini ya, kelihatan ya tuh, belakangnya harus seperti ini. Kalau misalnya dia pas berarti kalian nggak usah gunting lagi, tapi kalau misalnya nggak pas kalian gunting. Tapi sebelumnya harus kalian ini dulu, matikan dulu garisnya, harus kalian ini dulu, bentuk dulu garisnya supaya nanti takirnya itu bentuknya lebih petak, lebih bagus. Kalau misalnya langsung dibentuk dia nanti melewat-lewat gitu tuh ya. Tinggal dibuat aja. Yang kelima itu kita nggak butuh bawahnya. Ini kita nggak butuh bawahnya, nggak butuh ya. Jadi kita buang aja. Kita buang aja yang kelima. Kita gunting aja. Oke, kita gunting aja. Tuh. Kita gunting aja supaya nanti bisa dilipat dan dihack di ini. Nah ini kalau nggak dirapiin dia harus ini jadinya ini kan apa namanya, kedap-kedut dia. Itu artinya di ruas keempat kita boleh gunting dikit ya, kita boleh gunting dikit supaya dia lebih ini ya. Nah dia lebih rapi, jadi nggak tumpang tindih. Nah kelihatan kan bedanya tuh, jadi nggak tumpang tindih dia. Lalu di staples. Nah jadinya seperti ini. Bagian belakangnya itu dia harus ngebentuk seperti ini pokoknya. Oke, seperti ini. Jadi ini udah selesai takirnya. Takir untuk takungnya udah selesai. Oke, kita buat lagi ya. Jadi pattern yang satu ini jangan dibuang, ya kan? Bukan ku didihkan dulu baru ku masukkan, ku rendam pula ya kan. Ini jadinya ya gini. Sebagian ada yang jadi bubur. Ini kan jadi ada yang jadi bubur. Padahal kan nggak mau bubur aku maunya yang sagu-sagunya itu. Ini memang masih ada sagu-sagunya. Cuman lihat ya, ini kan masih ada putih-putihnya tuh, masih putih-putih ya. Jadi dia belum sempurna matangnya. Tuh. Makanya tadi harusnya ada mendidih dulu, airnya baru tak masukin. Tapi ya sudahlah ya kan, boleh-boleh aja lah ya kan. Suka-suka aku lah, kan aku yang masak. Tuh. Tambahkan lagi ini tadi daun jus pandan yang sudah kita masak, sudah kita blender. Terus tambahin lagi sedikit pewarna hijau, sedikit saja untuk memaniskan dia aja. Ya airnya harus lebih banyak. Kalau nggak lebih banyak nanti dia kan nggak kerendam, jadi ini gumpal-gumpal semua. Tuh. Ini ya, jadi kita kasih pewarna hijau, jadi nanti dia warnanya hijau. Harusnya itu mendidih, kalian jangan tiru aku ya. Aku tadi karena lata aja, karena lagi live gitu aku jadi keenakan masukin air. Harusnya aku didihkan dulu airnya. Maklum lah ya, aku kalau live ini suka ngelek otakku ini, nggak tahu aku ngelek dia otaknya. Kelihatan kan? Nah, ini kita masak lagi 7 menit lagi, habis itu kita tutup supaya nanti yang putih-putih ini dia jadi warnanya jadi bening semua ya. Ini dikasih pewarna hijau, terserah kalian lah ya kan, hijaunya itu mau kalian apakan hijaunya ya terserah.
Karena tadi aku udah pakai daun suji, rasaku hijaunya sebenarnya udah cukup. Kalaupun kurangnya tinggal dikit lagi, kasih pewarna aja, warnanya jadi hijau gini. Kita masak selama 7 menit dulu ya. Habis itu kita matikan api, terus kita tutup. Untuk tepung berasnya 25 gram. 25 gram. Tepung tapiokanya aku pakai 10 gram. 10 gram tepung tapioka. Untuk santannya aku pakai 500 gram. Dikit-dikit aja ya kita ini. Di sini. Ya, aku pakai santan instan aja. Santannya ini aku pakai 500 gram atau 500 mili ya, kurang lebih. Selisihnya paling sedikit aja lah. Selisihnya paling cuma berapa mili aja, gram sama mili ya. Kalian kalau mau pakai santan instan, pakai santan instan. Kalau mau yang fresh ya fresh aja. Pelan-pelan ya, jangan gede-gede apinya. Istilah orang Jawa, alon-alon asal kelakon apa? Aku nggak ngerti. Dengarnya tahu, tapi suruh ngucapin kok perasanya ada yang kurang gitu kan. Dan ini jangan sampai terlalu kental juga. Tuh kan cakep. Nih apinya kecil. Lihat, ini kan cakep kan? Hah? Oke. Segini saja cukup, jangan sampai terlalu kental karena nanti dia akan lebih kental lagi. Matikan api. Tuh. Ini sudah kita lihat. Kita sendokin langsung ke takirnya ya. Sendokin langsung ke takirnya. Nanti bagian atasnya itu kita pakai lapisan gurih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Nih sabunnya udah mateng. Kelihatan nggak? Ini ya. Nih seperti ini. Nanti kita di atasnya itu kita kasih ini ya, kita kasih lapisan gurihnya buat makan. Di liveku ini buatnya ini iseng-iseng semua ya. Ada yang uji coba, ada yang apa, kadang bisa gagal, kadang bisa jadi. Bikin apa Keisha? Bikin kue taco. Kue taco ala Thai. Kalau taco di Indo itu kan pakai tepung hunkoi ya. Ini enggak, ini bukan pakai tepung hunkoi. Oh, ini. Tapi tergantung masing-masing orang. Lihat ya, ini halus banget ya, karena tadi kita masaknya apinya kecil. Apinya besar, dia hasilnya nanti kasar. Jadi dia mesti apinya kecil, jadi dia halus gini, cakep banget dia. Kelihatan tak kelihatan, kalian kasihan deh pokoknya. Siapa suruh jauh-jauh? Di sini dong.
Tuh. Ini mesti langsung dicetak dan jangan misalnya ya, kalau kalian nyendokinnya, misalnya kalian mau nyendokin ini masih kurang, terus kalian nambahin lagi, jangan. Itu nanti yang buat dia nggak halus permukaannya. Jadi sekali sendok cukup untuk mengcover. Jadi itu nanti hasilnya itu mulus gitu. Gitu ya, lebih bagus kalian ambil lebih banyakan, tapi jangan semua dituangkan, sesuaikan dengan takir aja. Kalian tinggal tambahin nanti. Tuh. Ini ya. Tuh, kalau misalnya kalian buatnya masih panas-panas, tepung berasnya ya, tepung lapisan gurinya, dia akan halus. Ini ya. Dia akan halus seperti ini. Cakep ya. Ya. 30, jadinya 30 sebenarnya, karena tadi ada yang bocor. Kalau nggak bocor tadi dapatnya 30, karena ada yang bocor ya, karena ada bocor jadi hasilnya jadi 29 aja. Nah, seperti ini taco ala-ala Thai ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Ini yang sudah disimpan di kulkas ya, enak makannya dingin. Enak banget ya makannya dingin. Makanya ada dua cara, bisa dibuka takirnya atau tinggal disendokin pakai sendok saja cukup. Tapi ini aku tunjukkan tekstur bagian dalamnya aja ya. Jadi ini dingin-dingin dari rasa sagu mutiaranya itu enak banget ya, dan aroma pandannya, dan menurut aku sih manisnya ini udah pas. Kalau kalian doyan manis lebih lagi, kalian bisa tambahkan lagi sedikit gula pasirnya ya. Nah seperti ini, atau kalian bisa rasain dulu ya sebelum dimasak, atau sambil dimasak dirasain dulu ya manisnya cukup atau belum. Oke, atau makanya disendokin seperti ini lebih rapi. Nah jadi ini untuk sajian arisan, enak banget. Tunggu aku di video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.